Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala karunia dan nikmatnya. Allah sampaikan kita malam hari ini atas ridho dan inayahnya. Allah kuatkan kita untuk menuntaskan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita kesempatan untuk lebih banyak beramal saleh, untuk mengumpulkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kurang sehat mudah-mudahan disehatkan Allah, yang sedang banyak urusan mudah-mudahan diringankan dan dilancarkan Allah. Dan tentunya kita, Allah tutup segala amal kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam dan salawat kita menghantarkan kita kepada umatnya yang istiqomah berjamaah di as-salam, istiqomah beribadah, istiqomah menjadikan malam dan siang kita libtigha'a mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampailah kita di hadis ke-186 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, tamannya orang soleh, dari apa yang diceritakan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, anallaha yataghammadihur rahmah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepada beliau dan kita yang belajar ilmunya, membaca kitabnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan menghadapnya dengan ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul wa khususan ila almarhum abaina, khususan almarhum Summa al-marhumah, Summa al-marhumah. Syamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan bab ke-22 terkait babul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Bab yang mendorong kita untuk melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ma'ruf sudah kita maknai pertemuan sebelumnya dengan ma'urifa bihi syar'u. Yang ma'ruf kita pahami secara syariat itu ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Sesuatu yang baik. Baik menurut syariat
baik juga menurut tradisi. Tidak kontradiktif, tidak berseberangan antara syariat dan tradisi. Begitupun yang mungkar, ma'urifa bihi syar'u, yang dipahami dalam syariat, sesuatu yang mungkar merusak, ya secara syariat, ya secara tradisi. Maka kemarin ada syarat-syarat, diantaranya harus memahami hakikat antara ma'ruf dengan mungkar, memilah dan memilih dengan istihad fardi kita, apakah ini ma'ruf untuk kita ataukah mungkar. Karena Allah sudah nyatakan, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita benci, enggak suka, tapi itu baik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an, atau sebaliknya, kita suka tapi itu fahuwa syarrul lakum, itu justru tidak baik buat kita. Maka kita lanjutkan, an Abi Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari namanya sahabat Nabi Abul Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul membaiat. Siapa yang dibaiat? Ibadah ibnu Samit, sahabat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaiat Nabi kepada sahabat Ubadah ibnu Samit? Ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal mansyati wal makrahi wa ala asari alaina. Nabi membaiat sahabatnya, diantaranya Ubadah bin Samit. Apa yang dibaiat Nabi kepada Ubadah bin Samit? Satu, ala sam'i, tetap taat, tetap patuh, tetap menjalankan apa yang didengar dari Nabi. Yang kedua, wa ta'ati, terus mempertahankan ketaatan fil usri wal yusri, baik dalam ketidaknyamanan atau kesulitan dan dalam keadaan yang mudah atau menyenangkan. Dalam keadaan sulit tetap takwa, dalam keadaan senang juga takwa. Karena kadang-kadang kalau sudah senang, takwanya hilang. Tapi kalau lagi sulit, itu takwanya meningkat. Wal mansyati wal mukrihi, dan juga dalam keadaan nyaman dan keadaan yang tidak menyenangkan. Mukrih, sesuatu yang dibenci. Kemudian Nabi menyampaikan, wa ala tunazi al amra ahlahu, sesuatu yang kita hadapi berbeda pandangan, berbeda pendapat, ala tunazi'a, jangan perbedaannya dijadikan bahan untuk saling menjatuhkan, pertikaian
apalagi wa ahluhu dalam kekeluargaan. Wa ala tarau kufran biwa bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Dan jangan kemudian kita mengkerdilkan, mengecilkan sesuatu ila burhan, kecuali masing-masing Allah beri kelebihan, perbedaan. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kita memandang sesuatu yang kita anggap di bawah kita, karena sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Dilanjutkan oleh Rasul, wa ala taqula bil haqqi, dan janganlah kamu menyatakan sesuatu yang benar, aina ma kunna la takhafu fillah, kecuali kebenaran itu kita sampaikan karena ketakutan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walau laumata laim, meskipun sakit rasanya. Nah, ini kita lihat maksud dari Al-Imam Nawawi yang menyebutkan bahwa qala rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, fima naqalahu min ibadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu, dari apa yang disampaikan sahabat Nabi bernama Ibadah bin Samit. Qala, dia menyatakan, bayatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membaiat kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Bisam'i wa ta'ati, tetap dengar, tetap taat, tetap patuh, fil usri wal yusri, baik dalam keadaan sempit maupun keadaan senggang. Maka wala Allahil amru, sesungguhnya Allah telah memberikan keluasan kepada kita terkait kehidupan kita, problematika hidup kita. Tapi jangan lupa yang Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada siapa? Kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taat kepada rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin kita. Wa qad sabaqa lana bayan manhum ulul amri wa dzakarna annahum ta'ifatan. Yang namanya ulul amri dua, al ulama wal umara, ulama dan umara. Ya. Kulluhum wulalatul amr, mereka yang kemudian punya resolusi terhadap keputusan bersama. Maka di sini Nabi ngingetin kita, urusan apapun diserahkan kepada kita, dasarnya tetap menjaga ketaatan kepada Allah, tetap menjaga ketaatan kepada Rasulullah, dan tetap menjaga kepatuhan pada asas kebaikan dan maslahat yang disampaikan oleh ulul amri, baik itu ulama maupun umara. Fa idza amara waliyul amri bil ma'siyah minal ma'asi. Contoh, kalaulah umara, pemegang jabatan, pemegang kekuasaan, amarolana,
kita diinstruksikan untuk bermaksiat, ya, fa innahu la yajuz, maka tidak boleh kita ikuti. Ya. Kan belakangan kalau ada instruksinya baik kita teruskan, kita lakukan. Dulu 17 Agustus identik dengan ada panggung besar, kemudian ada musik, dan biasanya sampai malam. Nah, belakangan ada instruksi, ya, bertasyakur 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia dengan zikir, dengan silaturahim, dengan tausiah, dengan paguyuban. Nah, ini kan berarti instruksi yang kemudian baik, maka yajuz, boleh, kecuali dibalik, ya, zikirannya kita ganti dengan orkesan misalnya. Nah, ini juga la yajuz, tidak diperkenankan dalam agama. Wala yumkinu ayyusi rabbal alamin, karena pada sesungguhnya kita nggak mungkin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita mau hidup, janin kita sudah jadi, yursalu alaihil malak, ya, Allah kirimkan ruh kepada kita lewat malaikat. Jadi fayanfukhu fihi ruh. Nah, kita nih mau hidup, ya, ini janin udah mau hidup, ditiupkan ruh. Sebelum hidup itu ada perjanjian antara kita dengan Allah. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, apakah kamu tahu, apakah kamu mengiyakan, apakah kamu meyakini bahwa aku Tuhanmu? Ini yang janin kita semua nih, itu qalu bala syahidna, kita menjawab, ya Allah, kami meyakini Engkaulah Tuhan kami. Nah, dari sini sesungguhnya wala maksiata wala yumkinu ayyatasiya wala yumkinu ayyusi rabbal alamin. Enggak mungkin kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul itu tidak bermaksiat kepada Allah karena gerak-geriknya, omongannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul menyatakan sesuatu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, akan tetapi yang disampaikan Rasul adalah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, jadi kode etik kita, cara kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita, sandarkan kepada ketaatan Allah dan Rasulnya dengan cara mematuhi ulama dan umar. Yang kedua, wa qauluhu fil usri wal yusri, perkataan Nabi kepada Ubadah bin Samit yang menyatakan fil usri, dalam kesulitan, wal yusri, dan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka fil usri wal yusri, baik dalam kesulitan maupun kemudahan, yakni sawaun kana, yang bisa dipahami keduanya, mu'assirina fil mali, lagi banyak hartanya,
lagi berkecukupan atau ya lagi dalam kekurangan. Jadi kita lagi kecukupan atau kekurangan. Kalau dalam kekurangan berarti usri, kecukupan berarti yusri. Maka kedua-duanya walata umurina tasma'ulahum, maka kewajiban kita tetap taat kepada Allah. Contoh, dalam di sini kan sebutin fil usri, dalam kesulitan. Maka dalam kesulitan kita ini tetap Nabi mendorong kita untuk bersyukur. Meskipun kita lagi sulit, dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi fil yusri, apalagi dalam keadaan mudah. Maka kalau lagi enak hatinya, berkecukupan kita, tidak sulit, gampang alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau lagi sulit kita, maka Nabi mengajarkan tetap baca alhamdulillah. Hanya saja belakangnya beda. Kalau dalam fil usri, dalam kesulitan, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas segala yang kau putuskan. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua, lagi dalam kemudahan, kitanya lagi mudah, lagi gampang, maka alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihis shalihat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau jadikan ini sebagai amal soleh. Makanya ajaban lil mu'min, sungguh luar biasa orang yang beriman. In asabathum sarra syakar, kalau lagi dia dapat kenikmatan bersyukur. Wa in asabathum darra, kalau dapat kesulitan sabar, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukurnya dengan alhamdulillah, sabarnya dengan alhamdulillah. Syukurnya dengan alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihis shalihat. Allah jadikan syukur kita, berkecukupan kita, kemudahan kita sebagai amal soleh. Enggak lupa daratan, enggak mubazir sia-sia. Dan kesulitannya kita, sabarnya kita dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, dengan yang Allah berikan keputusan buat kita. Wa asaru alaina, kalimat selanjutnya yang tersisakan untuk kita nih, anak-anak kita nih yang kecil-kecil. Wa asar, ini kan penerus kita, pelanjut kehidupan kita. Kalau dia dengar kakeknya, eyangnya, bapaknya alhamdulillah, maka dia akan alhamdulillah. Kalau bapaknya, kakeknya ya astaga naga, maka dia juga akan astaga naga. Ya, apalagi bejangit, ya, uset dah misalnya, ya kan, maka asaruhu, yang kecil-kecil juga penerus kita akan ikutan. Tapi kalau kita alhamdulillah wa syukurillah, maka akan diteruskan oleh anak-anak kita. Ini asarnya. Maka Nabi meneruskan dengan isma wa ati. Yang paling penting kita adalah mendengar dan mentaati dari apa yang diberikan Allah dan Rasulnya. Wa alla tanaza'al amru ahluhu, jangan yang dikedepankan adalah perselisihan, apalagi dalam kekeluargaan. Yang diangkat bukan perselisihannya,
tapi yang diangkat adalah kesyukurannya, meskipun berbeda pandangan, meskipun berbeda dari yang dipikirkan. Maka ada beberapa syarat untuk menyandingkan antara kemudahan dan kesulitan dalam kehidupan. Yang pertama, antarau fala budda min ilmin, melihat kesulitan, melihat kemudahan dengan dasar keilmuan. Kita kalau marah, kalau suka sama orang, bukan suka dengan orangnya, tapi suka dengan sifat yang Allah berikan. Begitupun kita nggak senang sama orang, bukan nggak senang sama orangnya, tapi nggak senang dengan sifatnya. Sifat bisa saja berubah, orangnya dia akan tetap baik. Maka ahbib man ahbabta, cintailah apa yang kau senangi, haulama, seperlunya, proporsional, lillah, karena Allah. Wa abghid godibaka, dan kalau kita kesal tidak suka, haulama, proporsional, seperlunya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Yang kedua, ya, an'alama kufran wala fisqan. Kita mesti lihat antara keimanan, kefasikan, ya, kemunafikan dengan kekufuran. Jangan sampai kita terjebak pada kefasikan dan kekufuran. Maka biar kita nggak fasik, nggak kufur, maka jangan pernah tinggalkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dalam nyaman, mudah, alhamdulillah. Tidak nyaman, tidak mudah, juga dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir adalah dengan cara maknahut tauhid. Kita terus mendorong anak-anak kita, meskipun kejujuran sulit kita dapatkan, meskipun kejujuran susah dicontohkan, tapi anak kita tetap harus tahu yang jujur harus jujur. Alaikum bisidqi, kewajiban kita untuk tetap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kalau udah jujur, maka biasanya mudah baik. Kalau sudah baik, berarti yahdi ilal jannah, mendorong kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita dusta, orang nggak tahu kita dusta, tetap yahdi ilal fujur. Kapan dia akan membawa kita kepada kehancuran. Wal fujur yahdi ilan nar, dan kehancuran itu mendatangkan, mendorong kita kepada kerusakan, kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan terakhir di sini, wala yajhadul annahum illa lam yadkhul ma'al jannah. Tugas kita hanya terus mendorong terkait kebaikan dan menutup sekecil mungkin kemungkaran. Selebihnya, kalau ada ridha Allah, maka surga bagi kita. Karena Rasul mengingatkan, la yadkhulal jannata ahadakum, tidak akan pernah masuk surga kalian amaluh, dengan amalnya. Sahabat protes, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul? Wala ana, termasuk aku. Illa ayataghammadiyallahu birahmatih, kecuali Allah rahmati. Maka mudah-mudahan duduknya kita ini Allah rahmati, nyendernya kita Allah rahmati, nunggu isaknya kita Allah rahmati, silaturahmi kita Allah rahmati. Yang punya istri di rumah ditinggal sampai isya, mudah-mudahan biar kata istrinya merengut aja,
Allah rahmati. Ada teman ngajak ulang tahun, ada teman ngajak ke sini ke situ, ntar dah kita mau jamaah dulu, mudah-mudahan itu Allah rahmati. Sehingga illa ayatagammadiyallahu birahmati, kecuali Allah rahmati amal kita. Mudah-mudahan amal kita yang kita kumpulkan ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengantarkan kita kepada ridhonya, dan mudah-mudahan Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kajian kami maghrib ini kajian yang marhum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Wala taj'alna minal mahrumin, jangan kau sia-siakan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Ya Allah, sore menjelang malam ini, maghrib menjelang isya ini, kami memuja dan memujimu ya Allah. Wa ilaikal mustaka, kepadamulah kami mengadu ya Allah. Wa antal musta'an, wa antal musta'an, wa antal musta'an. Engkaulah ya Allah yang maha penolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni keturunan-keturunan kami yang sudah tiada ya Allah. Masukkan beliau semuanya ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wassalihin, dan orang-orang saleh, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup kajian kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.